kita tuh berpikir lebih dalam ya, Tas. Apa itu, Sa? Judulnya itu rekomendasi perbaikan kebijakan publik dalam sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penanganan kejahatan berat. Wah, sepertinya seru nih topik kali ini. Ini topik kali ini tuh bener-bener viral banget ya di medsos. Nah, jadi sedikit aku ceritain tentang topik kali ini tuh, kita tuh ngangkat dari salah satu kasus ya. Jadi ada siswi Palembang tuh diperkosa di TPU atau tempat pemakaman umum Tionghoa pada tanggal 31 Agustus 2024 nih. Yang dia tuh ada 4 pelaku di sini, yaitu IS 16 tahun, MZ 13 tahun, MS 12 tahun, dan AS 12 tahun, guys. Tapi di kasus ini tuh yang ditahan tuh cuma IS yang berusia 16 tahun, sedangkan 3 pelaku lainnya tuh hanya dikenakan rehabilitas sesuai dengan pasal 69 UU nomor 11 tahun 2012 yang tidak bisa ditahan karena masih di bawah 14 tahun. Wah, terus bagaimana keadilan yang didapatkan kepada para pelaku ini? Apakah hukum di Indonesia ini sudah adil atau justru perlu revisi dari pihak berwenang? Ya pantas, karena pasti pihak keluarga korban akan mengalami kayak merasa rugi dan kayak nggak adil. Iya, nggak adil karena pelaku ini kan termasuk kejahatan yang berat ya, sampai pembunuhan gitu, tapi nggak dipenjara atau tidak didapatkan hukuman yang semestinya. Jadi karena itu kita udah kedatangan teman-teman kita yang paham banget sama kasus ini, guys. Yaitu ada Kak Anindya Kadifa dan ada Kak Cahya Ramadhani. Gimana Kak Anindya dan Kak Cahya kabarnya? Luar biasa baik banget. Oke, jadi masuk ke pertanyaan ya, Tas ya? Ya, lanjut ke pertanyaan ya Kak. Sebelum masuk ke detail hukum nih Kak Cahya, bisa ceritain nggak sih kronologi singkatnya yang terjadi pada korban ini? Oke, di sini aku izin jelasin ya. Jadi kita bahas terlebih dahulu kronologi kejadian yang bisa dibilang sangat tragis ini. Jadi semua ini terjadi di TPU Taman Kerikil, Palembang pada hari Minggu 1 September 2024, tepatnya sekitar pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Nah, di sini pelakunya ada IS yang berusia 16 tahun dan merupakan pacar dari korban yang kita sebut aja dengan inisial AA. Nah, IS ini bersama 3 temannya yaitu MZ yang berusia 13 tahun, NS yang berusia 12 tahun, dan AS yang juga berusia 12 tahun. Oke, jadi awalnya ini IS mengajak AA ini sebagai korban untuk menonton pertunjukan kuda kepang atau kita biasa sebut sebagai kuda lumping kalau di sini. Jarang kan kalau di tempat tuh. Iya. Nah, di situ IS berusaha untuk mengalihkan perhatian AA atau mengelabui gitu kita bisa bilang. Nah, alih-alih mereka menuju ke tempat pertunjukan kuda lumping, IS ini justru mengajak pergi ke tempat sepi yaitu di TPU dekat krematorium. Nah, jadi IS ini awalnya tuh ngajak tuh AA buat nonton kuda lumping, namun mereka malah menuju ke TPU dekat krematorium. Nah, sesampainya di sana, AA dibekap hingga lemas. Jadi waktu sampai AA harus dibekap sama IS. Nah, sementara IS ini nggak sendiri. IS ditemenin oleh 3 temannya yang juga ditetapkan sebagai pelaku. Jadi ketiga temannya itu sudah menunggu di lokasi kejadian. Nah, setelah AA tidak berdaya, lalu mereka pun melakukan tindakan yang sangat kejam dan juga tragis kepada AA secara bergiliran atau bergantian. Hilir ya. Iya. Jadi mereka tuh bisa dibilang memperkosa si AA secara bergiliran dan bergantian. Itu kan merupakan hal yang sangat kejam sekali. Iya. Apalagi ini pelaku usianya masih banget ya. Bisa dibilang mereka tuh masih anak SMP. Pelaku adik SD tuh. Jadi banget ya anak-anak sekarang. Aku sampai merinding loh dengernya. Betul banget.
oleh MZ, lalu NS, dan terakhir AS. Nah, setelah itu mereka tuh nggak cuma berhenti sampai di situ, mereka malah pindah lokasi ke lokasi kedua. Oke, setelah itu AA itu waktu dibawa ke lokasi kedua yang jaraknya kurang lebih 30 menit dari lokasi pertama, AA itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi bisa dibilang AA sudah meninggal dunia. Nah, tapi yang lebih gong atau mengejutkan lagi ketika pelaku ini malah memperkosa si AA lagi secara bergilir. Iya kan? Iya benar. Padahal si AA ini kondisi udah nggak bernyawa, tapi mereka dengan sangat kejam, nggak punya otak, malah tetap melakukan hal bejat, cara bergilir juga. Nah, di TKP kedua ini, meskipun AA sudah meninggal, tapi mereka dengan kejamnya masih melakukan hal sangat tragis itu. Nah, sebelum itu, si IS selaku bisa dibilang dalang utama di kasus ini, mengaku ke polisi kalau dia melakukan hal keji itu gara-gara dampak dari dia suka nonton film porno. Parah banget ya guys. Sebahaya itu ya. Jadi dampak film porno itu benar-benar sangat berdampak banget. Dampak negatif itu benar-benar sangat kelihatan. Ya, ini harus ditindaklanjuti banget nih ya. Untuk Kominfo, untuk blokir lagi nih situs-situs porno. Gitu. Ya. Apalagi untuk orang tua, untuk dampingin anaknya ya, yang masih bawah umur buat mainan gadget nih. Karena kan banyak banget nih anak bawah umur yang salah manfaatin gadget atau media sosial. Ya. Jadi bisa tolong buat pemerintah untuk lebih memperketat lagi. Apalagi anak segitu masa udah bisa mengakses hal-hal banyak banget kan? Nah, kurang lebih seperti itu platform ini. Merinding banget ya dengerinnya. Nah, waktu kasus ini booming nih ya, pasti kan masyarakat tuh bereaksinya tuh heboh kan. Apalagi itu korbannya kan anak di bawah umur nih ya. Nah, gimana sih respon masyarakat atau pihak berwenang gitu waktu kasus ini tuh pertama kali terungkap? Oke, tentunya respon masyarakat ke kasus ini tuh benar-benar sangat geger banget. Kita bisa lihat trending di mana-mana. Hampir semua medsos itu trending tentang kasus. Iya. Oke. Banyak juga yang mengutuk keras atas tindakan anak ini. Soalnya dia tuh masih di bawah umur. Maksudnya anak sekecil itu bisa berpikir sampai sejauh itu, sebejat itu. Melebihi dia kan dewasa. Iya, benar banget. Nah, apalagi setelah mengetahui para pelaku ini tidak mendapat hukuman, melainkan hanya rehabilitasi. Ya semakin pecah dong amarah masyarakat. Soalnya kayak nggak adil aja, ya kan? Jadi masyarakat benar-benar sangat kecewa dan bahkan banyak yang mengajukan protes terkait undang-undang yang melindungi anak-anak ini. Bahkan kalau bisa dilihat itu ada beberapa orang di sosial media mengadakan petisi untuk menghapus undang-undang tersebut, atau mungkin bisa selain menghapus untuk merevisi kali ya. Mereka menuntut agar pelaku ini dihukum seadil-adilnya, dan saking emosional banget, mereka juga minta bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Wah, Itu bisa digambarkan dengan jelas banget bahwa masyarakat benar-benar kecewa. iya, salah banget pastinya ya. Apalagi keluarga korban juga nggak sih, kayak anaknya kesayangan hilang, diperkosa. Tapi di lingkungan ini juga anak siswi ini mungkin terkenal menjadi pribadi yang baik, berprestasi, gitu kan. Jadi benar-benar meminta keluarga korban juga meminta untuk pelaku dihukum sesuai aturan seadil-adilnya. Nah, Kak, kenapa bisa sih anak di bawah umur 14 tahun ini tidak dipidana, sedangkan mereka itu melakukan hal di luar di luar orang dewasa banget ya? Kenapa mereka nggak bisa dipidana dan apa ada pertimbangan hukumnya ya? Oke, jadi alasan kenapa anak-anak atau pelaku ini yang umurnya di bawah umur seperti yang terlibat dalam kasus sebenarnya itu berakar dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perlindungan Anak. Jadi undang-undang itu tuh dirancang memang untuk menangani anak-anak yang berhadapan dengan kasus hukum di Indonesia. Jadi ada undang-undang itu Nomor 11 Tahun 2012. Nah,
berbeda dari orang dewasa. Undang-undang ini tuh lebih berfokus bukan hanya ke hukuman, tapi ke rehabilitas dan pemulihan mereka. Intinya tuh hukum ini memberikan kesempatan bagi anak-anak agar mereka diperbaiki dan dibimbing. Bukan hanya itu, undang-undang ini juga kayak berfokus untuk masa depan mereka. Siapa tahu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, masa depannya ya. Tapi agak kurang adil juga ya sih. Pasti tetap gak adil ya untuk keluarga korban. Oke kan, pelaku ini kasus ini nggak dipidana ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi keputusan tersebut dari sudut pandang hukum? Saya jawab sama Kak Arin. Oke, baik. Sebelumnya kita tuh sempat melakukan wawancara ya teman-teman dengan beberapa ahli di bidang hukum maupun psikologis. Nah, dari hasil wawancara kita dengan ahli hukum dan juga psikologis itu kita menyepakati bahwa rehabilitas memang merupakan tindakan yang paling tepat nih untuk anak-anak. Bahkan ketika mereka terlibat dalam kejahatan berat seperti ini sekalipun gitu, ternyata solusi yang terbaik memang rehabilitas gitu. Meskipun apa yang mereka lakukan itu sebenarnya serius ya, seringkali walaupun tindakannya serius, tapi mereka pun sebenarnya juga ada korban gitu. Mereka pelaku-pelaku ini sebenarnya ada korban dari apa? Korban dari situasi sosial yang kurang menguntungkan. Seperti misalnya nih, kita mungkin melihat dari faktor penyebabnya ya. Mereka para pelaku-pelaku yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan tersebut itu kan akibat dari video porno. Mereka bisa mengakses video porno juga karena dari tadi orang tuanya yang memberikan akses itu, yang kurang pengawasan mereka. Sementara mereka nih anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang gitu kan, Penasaran ya. Peran orang tua di mana? Kenapa anak sekecil itu yang harusnya mendapatkan pendidikan moral dari orang tua, tapi malah terjerumus ke hal itu gitu kan. Jadi mereka di sini anak kecil juga sebagai korban gitu. Nah, yang artinya dengan kita memberikan hukuman pidana kepada mereka, justru malah kita merusak masa depan mereka gitu, dan mengabaikan faktor-faktor penyebab yang dibalik itu gitu. Namun perlu diakui juga bahwa ada kebutuhan penguatan dan pengetatan dalam pelaksanaan rehabilitas ya, terutama untuk anak-anak yang terlibat dalam kejahatan berat. Karena kasus yang terjadi di Indonesia itu seringkali menunjukkan bahwa anak-anak yang seharusnya mendapatkan rehabilitas tidak menjalankan programnya dengan baik atau bahkan melarikan diri dari lembaga rehabilitas. Nah, itulah yang akhirnya membuat masyarakat kurang percaya kan pada sistem yang ada. Makanya ketika pelaku kemarin ya dinyatakan bahwa mereka hanya direhab, tentu aja masyarakat merasa nggak adil karena melihat sistem yang ada sekarang ini pun kayak gitu, kurang melaksanakan program rehabilitas dengan ketat, dengan sesuai gitu. Bahkan ya, dari hasil wawancara kita kemarin dengan Bapak Muhammad Restor Omar ya, selaku pengacara dan juga dosen hukum, dia ini mengatakan bahwa masalah terbesar saat ini adalah implementasi teman-teman. Jadi banyak lembaga rehabilitas yang kurang memadai dalam mengawasi anak-anak yang direhabilitas gitu, sehingga mereka tidak mendapatkan pengawasan yang cukup dan tidak mengikuti program rehabilitas secara penuh. Nah, ini tuh jelas berdampak pada efektivitas dari rehabilitas itu sendiri. Jadi kita memang perlu memastikan bahwa ada sistem pengawasan yang lebih baik untuk menjamin bahwa anak-anak yang direhabilitasi ini tuh benar-benar efektif gitu, dan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada gitu. Karena kan kalau misalkan sistem rehabilitasi ini terlaksana dengan baik ya, dengan benar-benar ketat, dengan efektif, pasti masyarakat ini gak ada tuh ngerasa gak adil, gak ada ngerasa bahwa terlalu ringan. Justru malah itu sebuah sebuah keadilan juga untuk masyarakat. Berarti tantangan kita ini implementasi hukumnya ya Kak? Betul, karena implementasinya sekarang masih kurang gitu. Parah banget ya, misalnya rehabilitasi sekarang misal dikasih 1 tahun untuk masa rehabilitas, tapi di usia 3 bulan rehabilitas sudah kabur-kaburan, udah nggak diawasi lagi, jadi kan ya nggak adil gitu kan. Untuk apa direhab kalau bisa kabur juga ujungnya? Bisa ada pelonggaran gitu ya. Itu sebenarnya yang perlu direvisi gitu ya. Berjalan dengan baik ya. Harus dikuatkan lagi. Iya.
anak-anak sebagai pelaku, tapi di sisi lain ada korban yang menuntut keadilan. Nah, menurut kakak, bagaimana hukum kita bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan anak pelaku dan keadilan bagi korban? Waduh, ini memang dilema yang sangat sulit ya. Di satu sisi kan kita harus melindungi anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan ya, karena mereka masih dalam tahap perkembangan dan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang buruk gitu. Nah, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa gitu mengabaikan hak dan juga kebutuhan korban yang jelas-jelas merasa sangat dirugikan dong tentunya ya dari keluarga gitu. Nah, jadi saya percaya bahwa hukum kita ini perlu mencari titik tengah di antara kedua aspek ini. Salah satunya adalah dengan cara mengimbangi jaga keseimbangan gitu dengan mengedepankan pendekatan restoratif. Nah, ini berarti bukan hanya fokus pada hukuman saja, tapi juga pemulihan hubungan antara pelaku dan juga korbannya, serta memberikan dukungan kepada korban untuk memulihkan diri dari trauma yang mereka alami. Nah, selain itu saya juga menyarankan agar pemerintah ini dan penegak hukum lebih gencar lagi melakukan sosialisasi tentang pentingnya rehabilitas bagi anak pelaku tindak pidana. Karena saya melihat ya, masyarakat nih masih seringkali tidak mendapatkan informasi sama sekali tentang tujuan dari sistem peradilan pidana anak gitu, sehingga timbul ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem tersebut seperti yang sekarang dialami ya. Orang setiap ada anak awal kejahatan berat terus ditahan dong, aduh nggak percaya, nggak adil dan sebagainya, karena sebenarnya itu karena kurang sosialisasi. Mereka nggak tahu tujuan dari UU itu dibentuk untuk apa gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan ya teman-teman kepada masyarakat bahwa rehabilitas itu sebenarnya adalah langkah yang paling tepat untuk anak pelaku tindak pidana, terutama dalam hal memperbaiki masa depan mereka gitu. Ini bisa membantu mereka meredakan kekhawatiran masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan bahwa sistem ini bekerja dengan baik. Nah, di samping itu pula, di samping melakukan sosialisasi tadi, kita juga perlu meningkatkan kualitas dan juga efektivitas dari program rehabilitasi ini untuk anak pelaku gitu ya, sambil memastikan ada langkah-langkah yang jelas untuk menangani kejahatan berat. Nah, misalnya dengan melibatkan psikolog, terus juga ahli sosial dalam proses rehabilitasi itu. Nah, agar mereka ini bisa memahami latar belakang pelaku, kemudian juga membantu mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Jadi kan kalau misalkan rehabilitasi sesuai itu yang sangat efektif, tidak akan terulang lagi tuh seperti itu. Anaknya itu akan tumbuh menjadi betul sekali, akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa depan gitu. Dan nggak ada tuh rasa tidak adil atau semacamnya gitu kan. Karena di sini anak itu juga sang pelaku juga korban dari kurangnya pendidikan, lingkungan juga berpengaruh. Soal mendidik ya, soal orang tua gitu sekali. Padahal anak-anak kan juga masih dalam proses perkembangan gitu kan, kasihan. Nah, di akhirnya penting bagi kita gitu untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan dan responsif, sehingga masyarakat merasa bahwa baik pelaku maupun korban ini diperlakukan dengan sangat adil gitu. Nah, menurut saya itu sih, hanya dengan cara ini kita bisa membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan yang mereka semua butuhkan, seperti itu. Kalau ini ya, aku mau tanya sedikit nih ya. Kan ini kan juga dia kan melakukan itu di masa pubertas ya. Itu penting gak sih Kak adanya sex education harusnya ya? Karena di Indonesia itu termasuk awam ya. Pasti sangat minim sekali. Iya, mungkin karena itu ya. Jadinya banyak kekerasan seksual, banyak terus tentang kehamilan dini itu kan karena kurang sex education ya, dan mungkin di Indonesia itu terasa awam ya. Pendidikan seperti itu ya, bahkan untuk sex education itu juga harus diterapkan untuk anak-anak di usia dini supaya mereka memahami. Jadi sex education itu bukan hal yang tabu ya sebenarnya. Itu banyak kayak literasi dijelaskan, jadi biar anak-anak tuh paham. Terarah juga ya. Jadi bukan hal yang negatif atau gimana. Karena kan banyak kan yang nganggap kalau kita belajar tentang itu kayak, ih kamu jomblo. Iya. Sebenarnya itu buat edukasi.
nih beberapa aspek dalam penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Menurut kalian ya, apa sih rekomendasi perbaikan kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan sistem peradilan pidana anak? Oke, jadi menurut saya ada beberapa rekomendasi penting ya yang perlu kita pertimbangkan dalam menangani anak-anak dalam kasus kejahatan berat. Nah, pertama kita tuh harus merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 agar lebih jelas gitu mengatur tentang kejahatan berat yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini termasuk menerapkan sanksi yang tegas, tetapi tetap dengan fokus rehabilitas. Jadi sanksi yang lebih tegas di sini bukan berarti memberikan hukuman pidana ya teman-teman, atau memberikan hukuman yang sama seperti layaknya orang dewasa, bukan seperti itu hukuman yang tegas yang dimaksud. Nah, tetapi sebaliknya kita perlu menerapkan langkah-langkah yang lebih ketat untuk proses rehabilitasi itu sendiri gitu. Misalkan kita bisa meningkatkan pengawasan selama anak-anak menjalani rehabilitas, sehingga mereka benar-benar mengikuti program yang ada tanpa adanya seperti yang kita sebutkan tadi, adanya kelonggaran gitu. Nggak ada gitu kelonggaran dalam proses rehabilitas benar-benar ketat, itu sebenarnya harus direvisi gitu. Karena yang kita lihat implementasi sekarang tuh masih sangat longgar, anak bisa kabur-kaburan. Nah, itu harus direvisi banget gitu ya, supaya lebih adil tuh, apalagi untuk kejahatan berat. Nah, selain itu penting juga untuk mengharuskan mereka mengikuti program bimbingan sosial dan psikologis yang lebih intensif. Ini bisa membantu anak-anak memahami dampak dari perbuatan mereka dan memberikan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Kita juga harus memberikan pelatihan keterampilan yang bisa mempersiapkan mereka untuk masa depan mereka yang lebih baik gitu. Nah, dengan pendekatan seperti ini, kita berharap bisa mendorong anak-anak yang terlibat dalam kejahatan berat untuk serius menjalani proses pemulihan mereka. Nah, jadi ini bukan hanya tentang melindungi masa depan mereka, tapi juga memberikan rasa keadilan bukan hanya bagi korban, tapi untuk seluruh masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga rehabilitas agar dapat lebih efektif dalam menangani anak-anak pelaku kejahatan. Ini termasuk pelatihan bagi petugas rehabilitas untuk memahami kondisi psikologis anak dan memberikan pendekatan yang tepat. Nah, itu dari aku sih untuk rekomendasinya ya. Kalau Cici ada nggak rekomendasinya? Mungkin sama ya, apalagi harus meningkatkan pengawasan. Betul. Jadi itu undang-undangnya harus lebih diawasi. Terus terkait rehabilitas juga mungkin petugas-petugas rehabilitas harus benar-benar mengawasi biar nggak pada kabur. Sama adil ya? Iya, harus. Jadi fokus di sini mungkin beberapa masyarakat ada yang mau dihapus undang-undangnya, itu salah ya teman-teman. Setelah kita jelaskan tadi, kalian paham gitu ya bahwa rehabilitasi itu baik sebenarnya tepat, hanya saja di sini yang menjadi masalah utama adalah dari implementasinya, pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Jadi undang-undang tentang perlindungan pidana anak ini tidak untuk dihapuskan, tetapi memang harus direvisi untuk lebih kuat lagi implementasinya supaya benar-benar ada keadilan di sini. Wah, luar biasa sekali ya. Aku sih setuju banget dengan perbaikan undang-undang tersebut. Tak terasa nih kita sudah berbincang-bincang lumayan lama ya, Sarah. Banget ini ya, dan udah dapetin ilmu-ilmu yang banyak banget untuk sistem peradilan ini ya. Ternyata yang undang-undang ini juga perlu direvisi dan adanya pengawasan untuk rehabilitas gitu ya, Tas. Betul banget. Sebelum menutup sesi ini, mungkin dari Kak Amelia atau Kak Cahya ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya para masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak. Oke, mungkin pertama dari aku dulu ya. Pertama mungkin aku mau ucapin terima kasih ke moderator ya. Tentu saja pesan saya untuk masyarakat adalah pentingnya kesadaran dan keterlibatan aktif dalam menangani isu kekerasan yang melibatkan anak-anak. Pertama, masyarakat perlu lebih peka ya terhadap lingkungan sekitar, termasuk mengenali tanda-tanda perilaku yang mencurigakan dari anak-anak maupun orang dewasa. Nah, jika kita melihat adanya kekerasan atau perilaku yang merugikan anak,
jangan ragu ya teman-teman untuk melaporkan kepada pihak berwenang atau lembaga yang berwenang. Seperti itu. Mungkin dari aku itu dari Kak Cahaya. Oke, selain itu pendidikan juga sangat penting ya. Masyarakat harus berperan dalam mendidik anak-anak tentang hak-hak mereka dan pentingnya menjauhi perilaku kekerasan. Baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Kita juga harus dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana anak-anak merasa nyaman untuk berbicara jika mereka mengalami atau menyaksikan kekerasan. Jadi kita benar-benar harus menciptakan lingkungan yang bisa baik, yang bisa membuat yang korban atau bisa speak up gitu. Jadi nggak dipendam sendiri ya. Kalau gitu kan nanti malah jatuhnya ke psikis korban nggak sih? Iya, jatuhnya ke mental ya. Jadi malah tertekan. Iya, nggak pede, sosialisasi juga ya. Jadi ini tanggung jawab kita semua ya, bukan cuma pesan buat pelaku doang, tapi kita semua juga harus menerapkan ya, karena ini kan dampak dari lingkungan juga. Oke, terima kasih banget ya untuk Kak Andriana Diva dan Kak Cahaya Ramadhani yang udah mau datang ke podcast kita. Podcast apa itu, Sa? Podcast Keadilan Sejuta Cerita. Oke teman-teman, kita di podcast selanjutnya membahas lagi yang mungkin akan memberikan kita ilmu lebih. Terima kasih. Aku Tasya. Aku Saksa. Kita pamit. Dadah.